Belum lama ini, aku ini cuma yang bahkan gak berani pulang ke rumah. Pecundang sejati. Dan ceritanya bermula dari sebuah warnet hari itu. Selama 5 tahun penuh, entah berapa malam yang kuhabiskan untuk begadang, entah berapa kali aku mabuk sampai muntah-muntah. Tapi sekalipun, aku nggak berani pulang. Tabunganku bahkan nggak sampai 200.000 yuan. Di wilayah selatan ini, uang segitu bahkan gue bayar uang kantor aja. Nggak akan pernah cukup. Nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya pacar. Aku ini benar-benar sebuah kegagalan yang mutlak. Kok jadi gini sih? Masa tempat duduk kita malah dipisah? Ini kan gara-gara lu pakai acara sok peduli segala sama kakek-kakek itu. Coba kalau kita datang lebih awal, kursinya nggak bakal direbut orang. Udah, kalian duduk aja duluan sana. Biar gue yang ngomong sama dia. Awas aja kalau nanti gue ketiduran terus nyender ke lu. Jangan salahin gue, iya. Selamat, host. Anda telah memicu peluang 1:1,2 miliar dan berhasil terhubung dengan sistem cashback angpau. Fungsi utama, setiap kali Anda membagikan angpau dalam bentuk apapun, sistem ini beneran. Tingkat keterkejutan pihak penerima. Untuk memberikan apapun, silakan host memulai dengan bebas. Kehidupan yang indah ini. Apa aku udah gila gara-gara kebanyakan kerja? Sampai-sampai mulai halusinasi begini. Om, gue lagi ngomong sama lu. Nih, lu bisu. Ya. Sial, hidupku benar-benar menes. Bahkan cewek-cewek tengil ini berani ngelunjak padaku. Misi pemula diterbitkan. Tundukan para cewek tengil. Syarat misi, buat 3 perempuan di depanmu ini memiliki perasaan, segan atau deteksi emosi. Batas bawah rasio uang kembali meningkat hingga 10 kali lipat. Misi pemula. Ternyata ini bukan halusinasi ya, tapi aku ini cuma pecundang berumur 30 tahun. Gimana caranya menundukkan mereka coba? Heh, Om, punya air? Nggak, bagi seteguk dong. Haus banget nih. Nggak bisa. Cuma minta air doang, pelit amat sih. Ting-ting. Udahlah, biarin aja. Enak aja dibiarin. Minta ampun. Sok-sokan jadi orang kaya deh. Air sih, aku nggak punya. Tapi aku punya uang. Kamu haus, kan? Scan kodeku, aku transfer 100.000 buat kamu. Cukup tuh, buat beli 20 botol. Kamu bilang apa barusan? Ku bilang, scan kodeku. Biar ku transfer 100.000. Atau jangan-jangan, kamu bahkan nggak ngerti caranya pakai ponsel pintar. Ya. Sudah terkirim. Cewek tengil, Liu Yating, telah menerima angpau uang tunai khusus sebesar 100 yuan. Karena setelah dipermalukan di depan umum, tiba-tiba mendapat balasan telah berupa uang dalam jumlah besar, menghasilkan rasa terkejut yang luar biasa. Dan rasa malu. Poin kejutan bertambah 20. Mendeteksi bahwa tuan rumah mendapatkan 20 poin kejutan. Memicu bonus lipat ganda acak. Kelipatan bonus, 25 kali lipat. Total bonus uang, 2.500 yuan. Bang, kok beneran dikasih uang sih? Jadi segan deh. Bang, minum ini ya, masih dingin loh. Biar segar. Taruh situ aja. Siap, Bang. Aku lapar. Kenapa? Kalian gak punya uang buat makan? Kami. Udahlah. Ku transfer sedikit uang makan buat kalian. Paran di sebelahku. 30 yuan. Punyaku juga 30. Lumayan, cukup buat beli nasi kotak. Pria ini tidak mempermalukan kami, tidak menggoda kami. Dia cuma pakai cara yang paling langsung untuk menyelesaikan masalah kami. Gadis berandalan Liu Yating telah menerima angpau khusus dari Anda karena tiba-tiba mendapat uang makan di tengah kelaparan. Poin kejutan bertambah 15. Gadis berandalan Chen Wei menerima angpau khusus dari Anda. Nilai kejut tambah 10. Cuek Gao Zhanghong memberikan bantuan tanpa syarat. Nilai kejut tambah 10. Selamat, tuan rumah. Mendapatkan uang kembali sebesar 1.800 yuan. Terima kasih, Kak Han. Terima kasih. Makasih ya.
Lihat, kamu orangnya lumayan juga. Udah punya pacar belum? Udah punya pacar belum? Kamu bosan. Kamu bisa datang main sama aku. Aku kenal banyak cewek-cewek loh. Mau yang kalem atau yang asyik diajak main. Semuanya ada. Nanti bisa aku kenalin ke kamu. Bener banget. Kak Hong kenal banyak banget cewek cantik loh. Kak Han bakal hoki besar nih. Tidur duluannya. Kak Han, Kak Hong, malam. Malam. Mau keluar sebat dulu nggak? Boleh. Ayo. Cewek gaul ini emang masih bening ya. Pria ini, dibandingkan semua pria yang pernah kutemui, dia sungguh berbeda. Bangun sepagi ini, kok makan gak bagi-bagi sih? Bagi-bagi duit lagi. Udah bangun, aku beli sedikit makanan nih. Tahan banget deh. Udah pagi, nih. Terus gimana? Nggak apa-apa, kok. Banget. Kak Hong, kita mau kemana sekarang? Bang Han, abang duluan aja, kami mau ngobrol-ngobrol dulu. Nentuin habis ini mau kemana? Mana alamatnya? Biar aku pesanin taksi, sekalian nganterin kalian pulang. Kalian mau mati kedinginan di sini? Bang duluan aja. Kalau ada apa-apa, cek aku aja ya. Oke. Kok bisa sedingin ini, sih? Bang, udah balik nih, masih di wilayah selatan. Masih kerja ikut orang. Ya, kerja ikut orang tuh capek, loh. Lihat tuh si Tau, dia udah buka usaha sendiri. Rumah loh, gajinya juga naik pesat. Oh, cuma manajer, temannya udah bisa beli rumah di sana. Terus udah bawa calon istri pulang belum? Tahu. Nanti malam makan di rumah, ya. Cobain nih, abang baru aja beli seafood. Halah, cuma seafood doang. Sombong amat, kayak kita nggak mampu beli aja. Ayo, kita pergi beli seafood juga sekarang. Bang Han, nggak, makan di rumahku yuk. Ayah, ibu, kalian pulang aja duluan buat istirahat. Aku ketemu beberapa kenalan, nanti aku nyusul pulang. Iya. Ayo jalan. Han Hao, beneran kamu ya? Yang dulu kabur sama cowok lain, mantan cinta pertamaku. Hebat juga kamu, teman lama. Ini, Mama, ponselku rusak, minta uang dong buat beli yang baru. Anak perempuannya, beberapa tahun gak ketemu, mantan lidahku ini ternyata udah punya anak sebesar ini. Benar-benar ironis banget.
Kamu pulang duluan ya. Nanti kalau Mama udah pulang kerja, Mama beliin buat kamu. Han Hao, kudengar kamu merantau ke selatan, cuma manajer departemen aja kok. Terus rumah sama mobil, pasti udah punya semua, kan? Belum. Oh, baguslah. Aku keluar cuma buat beli barang bentar, di hotel masih ada urusan. Aku pergi duluan, ya. Benar-benar matre banget. Bang Han, kita mau nongkrong di tempat biliar bentar. Kalau nanti abang gak sibuk, nyusul aja main sama kita. Oke, aku... B, kenapa kalian gak ikut main? Main apaan? 100 yuan sejam loh. Kita kan cuma numpang nongkrong di sini. Buat bunuh waktu. Aku udah pesenin meja biliar buat 2 jam. Ada buah potong juga. Dan minuman. Kalian main sana. Ngomong-ngomong, Lin Xiaoyu itu cinta pertama kakak. Iya. Kami pernah pacaran waktu SMA. Sekarang, nasib pernikahannya agak miris. Suaminya duda, bawa anak 1 lagi. Ya si Jiang Wan Er yang barusan itu. Dia cewek berandalan paling terkenal di daerah sini. Sama kami. Emang gak pernah akur. Loh, bukannya ini. Di sini. Jiang Wan Er, jaga ya omongan lu. Kenapa? Tersinggung lu? Atau jangan-jangan lu naksir sama barang bekas yang udah dibuang sama ibuku ini? Kenalin, ini pacar gue, Li Hao, raja biliar di daerah kita. Lu berani nggak main 1 ronde lawan pacar gue? Kalau lu kalah, mulai sekarang tiap ketemu kami, lu harus berlutut sujud, terus minggat. Kak Han, jangan terpaku. Bro, takut? Ya, takut nggak sanggup nanggung malu kalau kalah. Boleh, aku ladenin permainanmu, tapi taruhannya harus diganti. Kalau aku menang, semua tagihan kita hari ini, kamu yang bayar. Dan lagi, jangan ganggu mereka bertiga lagi. Wah, sok jagoan juga. Ya, cuma, takutnya, kamu nggak sehebat omonganmu. Kalau kamu kalah, aku nggak cuma mau kamu sujud minta ampun, tapi aku juga akan lipas orang, nangkap yang sedih 10 kali. Sambil teriak kalau kamu itu sampah. Sistem, tukarkan keahlian khusus. Biliar. Menggunakan 80 poin kejutan. Penukaran berhasil. Ini, posisi bolanya benar-benar mati. Mampus, kan? Nggak ada jalan lagi. Nyerah saja deh. Dasar om-om kantoran. Sudah siap sujud minta ampun. Dasar teman lama ibuku yang melarat. Ada yang lebih kuat nggak? Bonus peningkatan kemampuan sementara. Tingkat ahli. Penukaran membutuhkan 150 poin. Kejutan. Poin kejutan pengguna saat ini tidak mencukupi. Aku pertaruhkan semuanya. Ngapain lo? Gara-gara nggak bisa masukin bola. Terus lo mau jedotin kepala ke tembok. Gawat nih. Bayar taruhan lo sekarang. Pemalasan gue. Mau ngeles dari taruhan? Hah, lepasin dia.
Jiang Tianhua. Kok dia bisa ke sini? Papa, dia jahatin aku, Pak. Jiang Tianhua. Dia itu penguasa paling ditakuti di wilayah ini. Lo pikir lo siapa? Sampah. Berani banget nyentuh anak gue. Om Jiang. Taruhan. Terus malah mau kabur. Kabur. Di kota Hecheng ini, anak perempuan seorang Jiang Tianhua memangnya perlu taruhan sama orang lain. Apapun kata dia, itulah aturannya. Lo, sini lo, sujud di depan anak gue sekarang. Sujud 3 kali sampai lantai. Terus, patahin satu tangan lo sendiri. Baru setelah itu, urusan hari ini bisa dianggap selesai. Ini namanya bukan cuma cari ribut. Tapi lo beneran mau ngancurin hidup orang. Ya, maksud lo. Omongan lo itu adalah hukum mutlak di Hecheng. Ya, lo boleh anggap begitu. Bagus. Ini Han Hao. Aku lagi di Hecheng sekarang. Ada sedikit masalah di sini. Ada orang yang namanya Jiang Tianhua. Dia bilang, dialah hukum di Hecheng ini. Dan mau mematahkan sebelah tanganku. Bikin gue ngakak aja. Sok dengan pengamat segala. Mengaruh. Sok misterius banget lu. Hajar dia. Patahin kakinya sekarang. Baik, bos. Halo, Jiang Tianhua. Kamu di mana sekarang? Kamu cari mati, ya? Wang. Inspektur Wang. Maafkan saya benar-benar tidak tahu. Kalau dia itu temannya Bapak. Saya yang salah. Sejak kamu. Ayah, dasar kau. Dasar bocah pembawa sial. Tunggu apa lagi? Cepat, berlutut dan minta maaf sama Tuan Han. Tuan Han, maafkan saya yang buta ini karena sudah kurang ajar pada Anda. Anggap saja saya ini sampah. Tolong maafkan kesalahan orang kecil seperti saya ini. Tolong, ampuni saya kali ini saja. Ya, tadi kamu bilang, perkataanmu itu adalah hukum di Hecheng ini. Hukum di Hecheng ini. Sekarang, tepati taruhan kita. Maafkan saya. Suaramu terlalu pelan. Aku tidak dengar. Tunggu apa lagi? Cepat tampar mulutmu sendiri. Tampar dirimu sendiri. Tunjukkan ketulusanmu pada Tuan Han. Saya salah. Saya benar-benar salah. Cukup. Putrimu, karena dia sudah kalah taruhan, dia tidak boleh lagi mencari masalah dengan mereka bertiga. Satu hal lagi, semua tagihan hari ini, kamu yang bayar. Ada masalah? Tidak. Tidak ada masalah. Saya akan memberikan tambahan 200.000 yuan untuk Tuan Han dan para nona ini sebagai uang kompensasi. Aku tidak butuh uangmu. Aku ini tipe orang harus ada harga yang dibayar lunas. Jiang Wan Er, bukan kamu bilang mereka ini gadis-gadis yang manis. Mulai besok, kamu harus bekerja di warnet AA, melayani dan menuangkan minuman untuk mereka selama 1 bulan penuh sampai mereka benar-benar merasa puas. Barulah urusan ini kuanggap selesai. Kau menyuruhku untuk melayani gadis-gadis ini menjadi pelayan mereka. Jangan mimpi. Tuan Han memerintahmu. Itu adalah sebuah kehormatan besar buatmu. Anda tenang saja, Tuan. Dia akan melayani para nona ini dengan sangat baik sampai mereka nyaman. Wan Er. Tianhua. Wan Er. Ini, ada apa ini sebenarnya? Han Hao. Mereka menindasku. Ayah juga malah membela dia. Dia bahkan menyuruhku melayani bocah-bocah ini sebagai pelayan. Han Hao. Ada sedikit kesalahpahaman. Wan Er itu masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Tolong jangan terlalu diambil hati. Tolong hargai aku sedikit. Menghargaimu. Cih. Asal kamu tahu saja, suami yang baru saja kamu sembah-sembah itu mau mematahkan tanganku. Dan asal kamu tahu, putri kesayanganmu ini menyuruhku berlutut dan bersujud di kakinya. Lin Xiaiyue. Kamu pikir kamu itu siapa? Hah? Berani-beraninya minta dihargai olehku. Ingin sekali. Kak Han, Kak Hong, hubungan kalian berdua ini cepat banget ya majunya. Tangan Kak Han hangat enggak? Kak Hong, pergi sana. Aku sudah pesankan hotel untuk kalian. Kalian pulang dan istirahatlah dulu. Besok aku akan menemui kalian. Ayo jalan. Kak Han, kakak nggak ikut pergi bareng kami.
Lah yang cukup. Besok aku akan menyusul kalian. Baik, Kak. Halo, Paman Wang. Nak Hao. Udah datang. Duduklah. Pun baru begini. Saya malah bikin Paman repot. Ayahmu dulu pernah nyelamatin nyawa Paman. Kamu itu udah Paman anggap kayak keponakan sendiri. Di wilayah kekuasaan Paman ini, mana mungkin Paman biarin kamu ditindas. Si Jiang Tianhua itu, udah Paman selidiki. Bisnisnya banyak yang kotor. Kebetulan, sekalian manfaatin masalahmu ini, Paman bakal cabut dia sampai ke akar-akarnya. Hitung-hitung nyingkirin sampah dari kota Hecheng. Makasih, Paman Wang. Nggak usah sungkan gitu sama kan udah mapan. Kok tiba-tiba kepikiran buat balik ke sini? Sehebat apapun di luar sana, tetap nggak senyaman rumah sendiri. Saya pikir saya mau balik buat lihat-lihat. Siapa tahu ada peluang bagus. Bagus? Ambisius juga kamu. Di kota ini, lagi ada proyek kota wisata budaya. Itu proyek andalan tahun ini. Tapi di tahap awal ini, ada sedikit hambatan. Otakmu kan encer, dan wawasanmu juga luas. Kamu tertarik nggak buat bantu Paman ngeberesin masalah misi pemula, menaklukkan gadis rebel? Telah selesai. Fitur deteksi emosi diaktifkan. Batas minimum rasio bonus uang kembali meningkat jadi 10 kali lipat. Mendeteksi host menemukan sebuah peluang besar. Misi tersembunyi terpicu, mengambil alih proyek kota wisata budaya. Persyaratan misi, menjadi pengelola proyek kota wisata Hecheng, sebagai pemegang kendali yang sebenarnya. Hadiah misi, membuka modul ekspansi bisnis. Kak Hong, sih, cuma dengan satu panggilan telepon, dia bisa bikin orang sekelas Jiang Tianhua berlutut. Keren banget, benar-benar persis kayak di film. Aku juga nggak tahu. Nih. Udah bangun belum? Aku tunggu kalian di bawah. Mau ngajak kalian ke suatu tempat. Ayo, cepetan. Kak Han, kakak beli mobil baru. Ya, naiklah. Bukan punyaku, punya teman. Selamat datang. Duduklah. Kak Hong, mau minum apa? Aku mau segelas cola dingin. Harus yang dingin? Ya, buruan lari sana beli. Aku mau segelas teh susu hangat. Gulanya sedikit aja. Tambah boba. Ya. Oke. Ini kunci mobilnya. Kalian pakai aja dulu. Aku butuh orang. Orang yang bisa kupercaya. Kamu mau nggak kerja bareng aku? Tapi, aku kan nggak bisa apa-apa. Kamu paham orang-orang di sini. Asal kamu paham aturan main di sini. Itu sudah cukup. Oke, aku lakuin. Nah, gitu dong. Ada satu hal lagi. Tanggal 5 nanti, ngadain reuni sekolah. Maksudmu, mantan pacarmu itu? Iya. Aku mau kamu datang sebagai pacarku, buat nemenin aku. Kakak. Akhirnya kakak ada waktu juga buat ketemu aku. Si tahu lagi keluar kota. Aku sendirian di rumah. Bosen banget rasanya. Aku nyari kamu hari ini. Mau nanyain soal bisnisnya Wang Tao. Duduklah. Si tahu, ya, bisnisnya dia. Ya, gitu-gitu aja, Kak. Aku berencana mau investasi di Hecheng. Soal proyek kota wisata sama pihak pemasok. Kalau Wang Tao punya kenalan yang bisa diandalkan, aku bisa ajak dia buat ikutan. Biar bisa dapat untung. Astaga, seriusan, Kak, kakak. Benar-benar malaikat penolong buat keluarga kami. Si tahu itu kenal banyak-banyak orang. Loh, dia sekarang juga aku. Suruh dia pulang. Nggak usah buru-buru. Aku punya satu syarat.
Syarat apa? Aku mau kamu bantuin aku lakuin satu hal. Yah, hari ini aku ada reuni sekolah, jadi nggak pulang makan malam. Ya. Xia Yue, Om, Tante, selamat tahun baru. Aku kesini cuma mau jenguk kalian. Ada apa ini? Tante, aku sama Jiang Tianhua udah cerai. Aku sadar, dulu itu, aku benar-benar buta. Sampai Enyea nyain Han Hao. Aku tahu, sekarang, aku nggak berhak ngomong apa-apa. Aku cuma pengen nebus kesalahanku. Ngapain kamu kesini? Han Hao, aku tahu aku salah. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Ya, aku nggak minta apa-apa. Aku cuma pengen kamu ada di sisiku. Lin Xiaoyue, kamu pikir aku bodoh? Ini rekaman dari Lily yang kusuruh. Buat buntutin kamu. Kamu orang dalam. Terus datang ke sini main drama air mata. Aku bakal kemakan akal bulusmu. Gitu. Kamu jebak aku. Kita impas. Apa yang ada di otak licikmu itu? Aku tahu persis. Mau manfaatin aku buat bangkit lagi. Tunggu saja di kehidupan selanjutnya. Pergi. Jangan pernah muncul di depan keluargaku lagi. Kalau enggak, aku nggak jamin video ini. Apa bakal sampai di meja kerjanya Paman Wang. Hao. Beberapa orang memang tidak pantas dikasihani. Aku harus pergi ke reuni sekolah. Kamu masih mau pergi? Bukannya dia yang bikin acaranya. Harus pergi. Orang yang punya utang sama aku harus bayar. Ada beberapa hal yang harus segera diakhiri. Aku berangkat. Pak. Tolong bereskan ini. Mari minum. Nih, Han Hao, hebat juga kamu. Pulang-pulang langsung jadi bos besar. Ya, Xia Yue, kamu sama Han Hao. Ini namanya cinta lama bersemi kembali. Ya. Biar aku perkenalkan ke kalian semua. Ini pacarku, Chang Hong. Pacar. Bukannya dia ini dari warnet AA. Cewek berandal masih lihat dia. Loh. Kamu capek berdiri? Ya. Ayo kita duduk. Han Hao, kita semua kan teman lama. Cuma bercanda, kok. Dan yang ini, Nona Zhang, kan. Bu kerja di mana? Nih, jangan-jangan beneran kerja di warnet. Ya. Lebih dari itu, Xia Yue, kamu nggak tahu aja. Kak Hong ini, di wilayah utara Hecheng kita, terkenal banget loh. Anak buahnya saja, ada beberapa cewek liar sok jagoan. Oh ya. Maaf ya, sudah terlalu lama lulus. Aku agak lupa kamu siapa. Aku lihat soal kisah hebatnya Kak Hong. Kalau soal itu, aku punya banyak ceritanya. Halo. Tolong carikan data seseorang. Lile. Le yang karakternya 3 batu. Kerja di Biro Pembangunan Kota 3. Dalam waktu 3 menit. Bikin dia angkat kaki dari kantornya. Alasannya. Aku cuma muak lihat mukanya. Bikin ketat begini. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Bikin aku dipecat. Kamu berani ayam itu. Orang nomor 1 di Biro Kota. Halo, Ayah. Aku lagi reuni sama teman-teman sekolah nih. Kamu masih punya muka buat kumpul-kumpul. Kamu sudah dipecat. Ayah, mana buat merintis jalan karirmu? Bangsa pihak inspektorat. Telepon ayah langsung. Katanya kamu sudah nyenggol orang paling berkuasa. Minta kamu langsung angkat kaki sekarang juga. Lile, kamu tuh sebenarnya cari gara-gara sama siapa sih? Jane Eyre. Makanan di sini enggak pantas buat pacarku. Sajikan ke sini sekarang juga. Oh iya. Seret orang itu keluar dari sini. Aku nggak mau pas lagi makan. Malah melihat sampah. Baik, Pak. Akan segera kami laksanakan.
Kak Han, aku benar-benar ngaku salah. Tolong ampuni aku, Kak Han. Buka mulutmu. Dia sekali lagi melindungi harga diriku. Kalian kok pada enggak makan? Biar aku yang traktir. Ini, ada kamar presidensial? Enggak, Tuan Han. Mohon maaf sekali. Kamar presidensial untuk malam ini sudah dipesan oleh tamu VIP kami. Tapi kami masih punya 2 kamar terbaik. Kamar mewah dengan ranjang besar dan pemandangan sungai. Pemandangan dan fasilitasnya benar-benar kelas atas. Oke. 2 kamar pas banget. Kak Hong, kakak enggak apa-apa, kan? Tadi kami dengar. Wah, Kak Hong, kalian lagi makan besar ala Sultan. Ya. Kalian berdua tidur di satu kamar aja. Kalian pasti capek habis lari-larian. Mandi sana, dan istirahat yang nyenyak. Nah, kamar yang ini buat kamu. Tidur sendiri aja, biar lebih tenang. Dia malah pesan 2 kamar. 1 untuk temanku, dan 1 lagi untukku. Ternyata selama ini, dia benar-benar menghargaiku. Tega-teganya aku sempat curiga padanya. Han Hao, maumu apa sih? Kau pikir aku membawanya ke sini cuma buat manasin kamu? Memangnya bukan. Kamu sengaja bawa dia ke sini buat mempermalukanku, kan? Puas kamu. Lin Xiaiyue, aku cuma mau kamu lihat sendiri apa yang sudah kamu campakkan dulu. Sebenarnya seberharga apa? Ayo cepat, kita pergi. Tadi, kamu kaget ya? Enggak kok. Kalau begitu, soal omonganku tadi, kalau kamu itu pacarku, apa masih berlaku? Tidurlah yang nyenyak. Dia pergi begitu saja, padahal aku pikir. Kalkulasi total dimulai. Skenario pertama, restoran prasmanan Hai. Skenario kedua, warnet Jisoo Kongjian. Poin kejutan massal bertambah 41. Skenario ketiga, Hotel Haizian. Poin kejutan bertambah 28. Total poin kejutan hari ini, 104 poin. Total imbalan uang, 1.650.000 yuan. Uang terlalu gampang didapat, tapi ciuman waktu itu. Lagi di mana? Anak-anak warnet bilang, kamu pergi ngamar sama Han Hao. Apa urusannya sama kamu? Tadinya aku pikir, kamu cewek alim yang suci banget. Ternyata cinta pertama ibumu. Tapi sekarang, dia sudah jadi milikku. Jangan sebut-sebut wanita itu lagi di depanku. Cewek manis yang satu ini lagi sibuk minta cerai sama ayahku. Bilang sama kekasihmu itu supaya jauhi Lin Xiaiyue. Waktu di hotel kemarin, dia kan mabuk berat. Cuma dihasut beberapa kata sama wanita itu. Langsung main transfer 10.000 yuan gitu aja. Sungguh kasihan. Dia cuma memanfaatkan wanita matre seperti kalian sampai dibodohi habis-habisan. Menyedihkan sekali. Apa?
Kamu sudah tidur. Aku dengar kamu transfer uang ke Lin Xiaoyue, mantan cinta pertamamu itu. Sebanyak 10.000 yuan. Malam tanggal 1 kemarin aku mabuk berat. Pas dia bahas masa lalu, langsung aku transfer begitu saja. Tapi keesokan harinya, uangnya sudah dikembalikan kok. Kamu tahu dari mana soal ini? Jiang Wan Er yang cerita. Dia betul. Dia cuma mengincar uangmu. Ya, aku mengerti. Kamu istirahatlah lebih awal. Uangnya dikembalikan. Ya, cuma sesederhana itu. Si Han Hao ini, sama perempuan itu, benar-benar nggak waspada sama sekali. Apa? Gila, jahat banget tuh cewek. Kak Han udah banyak banget bantuin kita. Kita nggak bisa diam aja melihat Kak Han ditipu sama dia. Kak Hong, menurut kakak, kita harus gimana? Jiang Wan Er, ajak dia ketemuan. Buat nanya sejelas-jelasnya. Kak Hong, pagi bener ketemuannya. Tadi malam. Pasti capek banget. Ya, mainnya 1 lawan 1. Atau 1 lawan 3. Nih, ngomong sembarangan apa sih kamu? Kak Han itu sama sekali nggak nginep di hotel. Dia cuma nganterin kita. Habis itu langsung pulang. Padahal cowoknya udah dibawa masuk ke hotel. Loh, bisa-bisanya nggak kamu sikat. Dianya yang loyo. Atau kamunya yang... Ya udahlah, anggap aja dia cowok aneh. Kamu ngajak aku ketemuan. Cuma buat ngomongin ginian. Aku mau nanya sama kamu. Si Lin Xiaoyue itu, sebenarnya ada masalah apa sih dia? Lagian, dia kan bukan cowok kamu. Buat apa juga aku kasih tahu ke kamu? Dia pernah bantuin kita sebelumnya. Dia itu orang baik. Aku nggak mau melihat dia ditipu. Anggap aja kali ini, aku ngutang budi sama kamu. Oke, tel itu, sebenarnya sudah lama hancur dari dalam. Lin Xiaoyue juga gila judi. Dia sudah kalah banyak uang. Mentang-mentang sekarang lihat Han Hao sudah kaya, dia jadi benar-benar meremehkan ayahku. Ayahku juga nggak bakal sudi peduli lagi sama dia. Kak Hong, terus gimana dong? Aku telepon Kak Han dulu, buat kasih tahu dia. Paman, Bibi, aku datang ke sini mau jenguk kalian. Ada apa? Kangen aku? Ya, Kak Han, aku baru saja dari tempat Jiang Wan Er, dan sudah nanya jelas semuanya. Hotel Lin Xiaoyue sudah mau bangkrut. Dia juga terjerat utang judi yang menumpuk. Dia pasti nggak bakal menyerah begitu saja, buat morotin uang kakak. Iya, aku tahu. Sih, pasti haus, kan? Semprot parfum berapa banyak sih dia? Baunya nyengat banget. Kak sepupu, kakak kan sekarang sudah sukses, tapi masih kepikiran sama keluarga kami. Aku benar-benar makasih banyak ya. Kak, kita kan keluarga. Kak sepupu, Tak Ozi lagi dinas keluar kota nih. Aku sendirian di rumah. Bosan banget rasanya. Nanti malam, kakak bisa datang temani aku. Enggak, yang satu ngincar uangku. Masih belum beres diurus. Sekarang muncul lagi satu. Yang ngincar capek. Begini amat sih hidup ini. Jauh lebih enak daripada jadi budak korporat dulu. Benar gak nyangka? Kenapa dulu harus capek-capek adu nasib di luar? Mendingan sekalian gak usah pergi lagi. Sekarang udah ada uang. Bapak sama ibu suka mobil. Langsung beliin aja buat mereka. Yang juga oke. Han Hao, aku tahu aku salah. Mulai sekarang, aku nggak bakal ganggu hidup kamu lagi. Tapi aku mohon satu hal terakhir sama kamu. Anggap aja ini demi hubungan kita sesama teman sekolah dulu. Bisa kan? Ada apa? Arus kas hotel aku. Lagi ada masalah sedikit. Ada tagihan yang harus dibayar besok. Tapi masih kurang 80.000 lagi. Kira-kira kamu bisa pinjam kembalikan secepatnya. Bener-bener nggak ada kapoknya tuh orang. Kak Han, udah tidur belum? Jiang Wan Er ngirim pesan lagi nih ke aku. Katanya besok Lin Xiaoyue mungkin bakal mau pinjam uang sama kamu. Dia wanti-wanti banget jangan sampai kamu kasih. Ini emang taktik licik yang biasa dia pakai. Ujung-ujungnya cuma bakal jadi lubang tanpa dasar. 80.000, bukan jumlah yang sedikit. Besok, kita ketemu. Bicarain lebih detail aja. Bagus, kita ketemu di sana ya. Iya, aku tahu. Makasih ya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Iya ngerti, makasih ya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kalau cowok bilang dia tahu apa yang dia lakukan, justru saat itulah dia paling nggak tahu apa-apa. Apalagi kalau berhadapan sama cinta pertamanya. Nggak bisa.
Aku nggak bisa biarin dia pergi sendirian. Kak Han, kita jalan-jalan sebentar, yuk. Nanti sore, kakak beneran mau nemuin Lin Xiaoyue. Udah janjian, tapi kan dia cuma mau nipu uang kakak. 80.000 itu bukan jumlah yang sedikit, loh. Kakak nyari uang sendiri juga susah payah. Kamu, sebegitu khawatirnya ya sama aku. Aku cuma ngerasa kakak itu orang yang baik. Aku nggak mau kakak ditipu. Lagi pula, uang kakak itu kan jatuh dari langit. Jangan dihambur-hamburkan gitu aja dong. Tenang aja, apapun yang dia katakan, aku nggak bakal mengiyakan permintaannya. Percaya deh sama aku. Kalau begitu, kakak hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku kapan aja. Oke. Ting-ting, Xiaowei, jangan tidur terus. Bangun, ayo gerak. Rencana B, laksanakan rencana B. Dia beneran pergi nemuin perempuan gatal itu. Aku cuma kurang 80.000. Han Hao, aku benar-benar sadar aku salah. Begini ya, gimana kalau kamu pinjamkan aku uang dulu buat putar modal? Paling lama setengah bulan. Aku pasti langsung kembalikan uangnya. Mendeteksi interaksi inang dengan target bisnis potensial. Disarankan untuk tukarkan. Gunakan. Hasil evaluasi. Area lokasi restoran target diperkirakan dalam 1 bulan ke depan akan dimasukkan ke dalam area komersial kota tua. Dalam rencana revitalisasi koridor, lonjakan pengunjung diproyeksikan meningkat drastis. Dan nilai bisnisnya akan melonjak tajam. Nilai aset saat ini dihargai terlalu rendah. Xiaoyue, kalau kamu terus-terusan rugi begini, nggak akan ada jalan keluarnya. Pernah kepikiran buat dioper alih aja nggak? Maksud kamu? Di Hecheng, kalau harga restoranmu cocok, aku bisa pertimbangkan buat ambil alih. Han Hao, itu butuh uang yang nggak sedikit, loh. Kamu yakin punya modal sebanyak itu? Satuan, ratusan, ribuan, 7 digit, tabungan hampir 7 juta. Han Hao, aku nggak mau jual restoran ini. Ini hasil jerih payahku selama ini. Ya sudah, lupakan saja. Tunggu, maksudku. Kecuali apa? Kecuali kamu benar-benar tulus. Restoran ini, kalau tidak ada 5 juta, aku sama sekali nggak akan melepaskannya. Tempat ini sangat berarti buatku. Lagi sok main drama sedih? Ya, Kak Hong. Kak Han pasti bakal kena tipu nih. 80.000. Masa sih? Dia beneran mau beli orang. Masa lalunya. Buang-buang uang 80.000. Aku nggak bisa nunggu lagi. 5 juta. Boleh. Dia setuju. Dia pasti masih ada perasaan padaku. Tapi, ada satpa. Aku turuti semuanya. Malam ini, aku mau periksa semua laporan keuangan restoranmu. Besok pagi, kita tanda tangan kontrak. Han Hao, kamu gila ya? Kamu beneran mau ngasih uang ke dia? Nona Zhang, kamu salah paham. Aku dan Han Hao lagi bahas urusan bisnis. Urusan bisnis. Memangnya kalian bisa bahas bisnis apa? Bahas betapa kasihannya dirimu? Atau bahas ngasih uangnya ke lubang tak berdasar kayak kamu? Han Hao, kamu benar-benar bikin aku kecewa. Aku nggak minjemin dia uang. Nggak minjemin uang. Kamu itu ngasih cuma-cuma. Aku berencana pakai 5 juta itu. Beli restorannya. Dengar, tidak, adik manis. Bisnis antara aku dan Han Hao adalah bisnis senilai 5 juta. Bukan hal yang gadis pengangguran di warnet sepertimu bisa pahami. 5 juta untuk beli restoran Yunjin. Tuan Muda Zhao, kenapa Anda ada di sini? Kau pasti pembelinya, kan? Aku berani bayar 5,5 juta. Restorannya dari sini. Tuan Muda Zhao, tapi aku sudah sepakat dengan Tuan Han. Kau sepakat? Kau pikir kau ini siapa? Bocah.
Jangan melunjak kalau sudah dikasih hati. Minggu depan, kawasan komersial jalan lama ini akan direnovasi. Nilai gedung rongsokan ini bakal naik setidaknya 2 kali lipat. Apa informasi ini pantas diketahui oleh anjing kampung sepertimu? Atas infonya, Tuan Muda Zhao. 5 juta. Boleh juga. Apapun syaratnya, aku setuju. Bos Lin. Sekarang kau bisa pilih, ikut denganku untuk tanda tangan kontrak, atau pengacaraku yang akan memberitahumu kalau denda pelanggaran kontraknya jauh lebih besar dari 5 juta. Bocah. Besar juga nyalimu. Di kota Hecheng ini, berani banget lo merebut barang inceran gue, Zhao Feng. Lo orang pertama yang berani lakuin itu. Gue kasih lo satu kesempatan. Merangkak keluar dari sini sekarang juga. Kalau enggak, gue bakal pastiin lo keluar dari sini tinggal nama. Gue ini ya, emang paling suka jadi yang pertama. Tahu sekali lagi, minggat dari sini. Kalau enggak, gue bakal nyuruh orang buat bikin lo cacat, biar lo nggak bisa cari makan lagi seumur hidup. Bang Han. Kalian mau ngapain? Di siang bolong begini, masih berani mau mukul orang. Mukul orang. Gue cuma mau ngajarin dia gimana caranya tahu diri aja. Di kota Hi ini, bukan sembarang kroco yang berani ngerebut barang dari gue, Zhao Feng. Jadi maksud Tuan Muda Zhao, kota Hi ini punya keluarga lo? Bener banget. Bokap gue itu direktur utama grup Zhao, Zhao Shanhe. Sekarang, apa lo masih mikir, rekaman sampah lo barusan itu bakal berguna? Grup Zhao, itu kan raksasa bisnis beneran di kota Hi. Zhao Shanhe, gue pernah denger namanya. Kok lo bisa ada di grup ini? Halo, yah. Anak durhaka, kamu lagi di mana? Kamu habis cari gara-gara sama siapa? Kamu kehormatan inspektur uang berani-beraninya kamu usik. Kamu mau bikin keluarga Zhao Han dia. Aku nggak peduli gimana caramu. Berlutut, minta maaf. Kalau Tuan Han nggak mau maafin kamu, jangan pernah pulang lagi. Sekarang, aku yang nyuruh kamu minggat. Perlu orang-orangku buat bantu kamu. Urusan kita hari ini belum selesai. Tanda tangan. Han Hao, kamu menjebak aku. Kamu pasti udah tahu dari awal kalau kawasan perbelanjaan itu bakal direnovasi. Kita impas. Han Hao. Aku tahu aku salah, bukannya dari dulu kamu ada perasaan sama aku. Asalkan kamu mau jelasin soal Zhao Feng ke aku, malam ini, aku gratis. Simpan aja rayuan murahanmu itu. Kamu pikir semua laki-laki di dunia ini sama kayak yang biasa kamu temui. Lihat perempuan buka baju, langsung hilang akal. Laki-lakiku nggak bakal sudi nyentuh barang kotor kayak kamu. Sekarang, detik ini juga, tanda tangan. Mulai sekarang, restoran ini sah jadi milikmu. Kamu itu wanitaku, semua milikku, ya milikmu juga. Sudah pasti itu jadi milikmu. Kamu tenang saja, aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Wah, bukankah ini Kak Hong dari warnet AA? Ada angin apa nih? Mampir ke tempat mewah kelas atas begini. Mau sidak kerjaannya. Jaga bos di restoran ini. Bos,
Cewek kayak dia. Cewek berandalan penjaga warnet. Mau jadi bos kita. Teman-teman, menurut kalian ini konyol nggak sih? Han Hao yang menyuruhku jadi bos di sini. Kenapa? Kalian nggak terima? Han Hao. Si cowok tajir bodoh itu. Kenapa? Dia habis menidurimu ya. Makanya dia kasih. Kalau kamu mau jadi bos kami, boleh-boleh saja. Tapi gaji kami semua harus naik 5 kali lipat. Kalau enggak, kami semua bakal cabut sekarang juga. Biar kita lihat gimana caramu jadi bos tanpa kami. Kak Hong, mereka ini sengaja mau mempersulit kita. Aku tahu. Han Hao, karyawanmu nggak ada yang mau tunduk padaku. Memangnya apa mau mereka? Mereka minta kenaikan gaji 5 kali lipat. Itu terlalu sedikit. Katakan pada mereka, siapapun yang mau angkat kaki sekarang, akan kubayar pesangonnya sesuai kontrak, dan untuk yang tetap tinggal, gaji naik 10 kali lipat. Manajer yang memimpin aksi itu, suruh dia angkat teleponnya. Halo, Pak Han, sudah berubah pikiran. Seng aku, namamu Li Wei, kan, anakmu sekolah di SMA 3. Pak Han, apa maksud Bapak? Bukan apa-apa. Aku cuma mau mengingatkanmu, kota Hicheng ini sangat kecil. Aku bisa menendangmu dari sini, dan aku juga bisa membuat istrimu kehilangan pekerjaannya, bahkan membuat anakmu di sekolah dikucilkan oleh semua orang. Nah, sekarang, apa kamu masih mau gaji 5 kali lipat itu? Gimana, Manajer Li? Sekarang, masih berani sok jago? Masih Han Hao barusan. Kamu sudah paham betul, kan? Sekarang ku beri kamu 2 pilihan. Bawa semua orang-orangmu ini dan cepat minggat dari sini. Kedua, tetap tinggal, tapi lupakan soal gaji 10 kali lipat. Lalu dapat berapa? 1 peser pun tidak akan kalian dapatkan. Kamu dan kroco-krocomu ini boleh tetap di sini, tapi harus kerja gratis selama 1 bulan. Setelah 1 bulan berlalu, baru aku mau kerja, atau lo mau angkat kaki. Kerja gratis. Ini terlalu keterlaluan. Keterlaluan sama lo. Terus kenapa kalau gue keterlaluan? Hah? Nggak terima. Kalau gitu, lo bisa angkat kaki dari sini sekarang juga. Sekalian pulang sana, urus istri dan anak lo. Kita lihat, apa besok lo masih bisa kerja dengan tenang. Kerja. Saya akan kerja. Lihat-lihat apa kalian. Cepat kembali kerja sana. Buka situs lowongan kerja sekarang. Buka semua posisi dengan tawaran gaji 2 kali lipat. Dalam waktu 3 hari, gue mau mereka semua diganti. Baik, Kak Hong. Siapa bos di sini? Bos kami, Tuan Dazhao, sudah berpesan. Restoran ini sudah jadi incarannya. Mulai hari ini, tutup dan berhenti beroperasi. Siapapun yang berani buka pintu, jangan salahkan kami kalau main kasar. Hah, asal lo tahu ya, di kota Hi ini, Tuan Dazhao kami adalah hukum mutlak. Wah, cewek ini manis juga ya. Mending kamu ikut Tuan Muda Zhao. Dijamin hidupmu bakal mewah dan enak. Daripada ikut cowok kampungan kayak dia. Pasti bakal jauh lebih baik. Jauhkan tangan kotor lo. Jauhkan tangan kotor lo. Aku nggak apa-apa. Oh, bos besarnya sudah datang rupanya. Wah, cuma bawa 2 pengawal. Sudah berani menantang kami. Zhao Feng yang nyuruh kalian ke sini. Emangnya kenapa kalau iya? Bocah, mending lu sadar diri. Bawa cewek lu dan buruan cabut sana. Kalau enggak, tanganku. Bos kalian itu Zhao Feng. Bosku itu Inspektur Wang. Ngajarin kalian aturan mainnya. Balik sana, kasih tahu Zhao Feng. Restoran ini, aku yang backing. Kalau dia berani sentuh orang-orangku lagi, lain kali yang patah. Bukan cuma tangan. Cabut. Kamu nggak apa-apa, Kak Hong. Semuanya udah aman. Kita pulang, ya. Masih takut? Aku emang nggak berguna. Masalah sekecil ini aja nggak becus aku urus. Malah narik kamu ke dalam bahaya. Kamu ini. Ngomong apa sih barusan? Kamu itu pacarku. Udah jadi tugasku buat lindungin kamu. Lagi pula,
Ini juga bukan salahmu. Si Zhao Feng aja yang emang brengsek cuma bisa sembunyi di belakangmu terus. Aku tahu. Makanya, kamu harus cepat jadi lebih kuat. Han Hao, lampunya, jangan takut. Aku cuma pengen tidur sambil peluk kamu. Dia pasti nggak akan tinggal diam. Sekarang kita harus bagaimana? Pasrah saja diserang. Bukan gayaku. Kalau dia suka main kotor, aku akan ladeni dia main besar-besaran. Apa rencanamu? Dia pikir dengan harta dan kuasa, dia bisa berbuat seenaknya, kan? Kalau begitu, dia tunjukkan padanya, bahwa di atas langit masih ada langit. Aku butuh umpan. Umpan yang akan membuatnya habis-habisan. Lama nggak ketemu. Kak, akhirnya kakak ingat aku juga. Kukira kakak sudah punya orang baru. Sampai-sampai orang lama seperti ini. Dilupai, mengurus proyek kota wisata budaya itu. Ada sedikit masalah. Masalah apa? Kak, selama kakak butuh bantuanku, aku siap bantu mati-matian. Di tahap awal proyek, kami butuh dana segar yang sangat besar. Tapi kamu tahu sendiri, kan? Sebagian besar uangku sudah kutanam di restoran sialan itu. Sekarang, arus kasku lagi seret. Terus, sekarang rencana kakak gimana? Infonya belum bocor keluar. Rencananya, aku mau menggadaikan restoran itu. Pinjam uang dari rentenir buat dapetin tanah itu. Di pelelangan. Asalkan udah di tangan dan kita jual lagi. Masalah pendanaan bakal beres semuanya. Cuma masalahnya, risikonya terlalu besar. Dan gak boleh ada banyak orang yang tahu. Terutama Zhao Feng dari grup Chao. Akhir-akhir ini aku ada masalah sama dia. Takutnya dia bakal datang ngacau. Tenang aja, Kak. Mulutku ini rapat banget. Aku jamin gak bakal bocor ke... Hao Feng, kau pasti nggak nyangka kalau ini adalah kejutan besar yang udah kusiapin buatmu, kan? Tanah nomor 03 di wilayah barat kota. Harga awal dibuka di 100 juta. Setiap lipatan tawaran tidak boleh kurang dari 1 juta. Pelelangan dimulai dari sekarang. 150 juta. 200 juta. 300 juta. 350 juta, 400 juta. Han Hao, tapi ini harganya udah kemahalan. Jangan takut. 500 juta, itu udah jauh melampaui nilai taksir normal tanah ini. Apa dia udah gila? Han Hao, karena kau berani main-main sama rentenir, 50 juta. 550 juta. 1 kali, 550 juta, 2 kali. Loh, kenapa dia berhenti nawar? 550 juta, ketiga kalinya, terjual. Selamat kepada Tuan Zhao Feng dari grup Chao, yang telah berhasil menangkan lelang untuk sebidang tanah nomor 03 di wilayah barat kota. Aku menghabiskan 500 cuma 200 juta. Tuan Muda Zhao, selamat. Ya, tanah ini, Feng Shui-nya lumayan bagus. Loh, hanya saja, agak kemahalan. Han Hao, kau menjebakku. Ya, aduh, Tuan Muda Zhao, jangan bicara begitu, dong. Bukannya kau sendiri yang dari tadi sangat menginginkannya. Aku cuma kekurangan jam dari rentenir, kan? Dan kau juga sama sekali tidak menginginkan tanah ini. Siapa bilang aku tidak pinjam? Tuan Han, uang 50 juta Anda sudah masuk rekening. Kami bisa mentransfer uang itu kapan saja. Ke rekening perusahaan milik Zhao Shanhe. Tidak perlu buru-buru. Tunggu sampai acara lelang ini selesai saja. Rentenir tempatmu meminjam uang itu adalah saingan ayahku. Tuan Muda Zhao, aku sarankan kau mulai memikirkan ini sekarang. Kau sudah menghabiskan 550 juta hanya untuk sebidang tanah rongsokan. Soal masalah ini, bagaimana... 550 juta. Hao Feng, kau benar-benar anakku yang berbakti. Ya, ayah. Aku ditipu. Ini semua ulah Han Hao.
Kamu nggak usah pulang lagi. Mulai hari ini, saya, Zhao Shanghe, tidak sudi punya anak sepertimu. Soal hak waris Gruxhao, jangan pernah kamu mimpikan lagi. Kak, aku salah. Zhao Feng yang memaksaku. Aku mohon, maafkan aku. Kakak mau mengajakku cari uang bareng. Ajak kamu cari uang. Memangnya kamu pantas. Pulang sana, dan beritahu suamimu, Wang Tao, mengingat dia masih sepupuku. Aku masih bisa memberinya satu kesempatan lagi. Syaratnya, dia harus mencerai kamu. Kalau begitu, proyek yang aku janjikan padanya masih akan tetap berlaku. Dan soal foto ini, akan kupastikan seluruh keluarga besar bersulang. Kak Han memang hebat. Kak Hong luar biasa. Si Zhao Feng dan Lily itu, sekarang pasti lagi menyesal setengah mati. Mampus tuh, salah sendiri suka merendahkan orang lain. Han Hao, terima kasih. Iya. Han Hao, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih, karena sudah membawaku melihat dunia yang jauh lebih luas, dan membantu cium. Selamat Tuan, Anda telah berhasil menjalankan jebakan yang membuat musuh utamamu, Zhao Feng, mengalami kerugian besar, dan berdampak pada hak waris keluarganya. Dicabut. Memicu guncangan hebat di dunia bisnis kota Hecheng. Terdeteksi tuan rumah memperoleh poin shock massal yang luar biasa, bertambah 500. Memicu bonus kelipatan acak, kelipatan bonus 100 pengembalian 50 juta yuan. Uang, sekarang bagiku, benar-benar cuma sekadar angka. Restoran sekarang sudah berjalan di jalur yang benar. Selanjutnya, kita akan mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan apa? Namanya Hong Hao Capital. Kamu yang akan jadi presiden direktur. Han Hao, kamu jangan bercanda. Membaca laporan keuangan saja aku tidak paham. Kalau tidak paham kan bisa belajar. Aku percaya padamu. Aku tidak ingin wanitaku seumur hidup hanya mengurus satu restoran saja. Aku ingin kamu berdiri di tempat yang lebih tinggi bersamaku, melihat pemandangan yang lebih jauh. Kak Han, lalu kamu mau memberi aku dan Weiwei jabatan apa? Kami tidak mau, cuma makan gaji buta. Ya, tenang saja. Kalian nanti akan jadi tangan kanannya Pak Presdir Zhang. Hebat banget. Hong Hao Capital. Gila, mantap. Mulai sekarang, siapapun yang berani usik Kak Hong, sama saja berurusan dengan Bang Han. Kak Hong, kakak kan sekarang udah jadi presdir. Beneran, bakal ngekor kakak terus deh. Han Hao. Apa aku beneran bisa? Kalau aku bilang kamu bisa. Kamu. Siapa bos di sini? Lu siapa hah? Nggak lihat kita lagi pada makan. Ku dengar restoran Yunjin sudah ganti pemilik. Aku datang untuk bahas kerjasama. Apa kamu pemiliknya? Anda ini siapa? Namaku Suje, presdir dari Yuan Feng Capital. Nona, kulihat penampilanmu cukup berkelas. Bukan manajer. Kalau gitu, kamu siapa? Dia ini presdir di perusahaanku. Presdir? Apa candaan di tempat kecil ini? Selalu selucu ini? Ya. Tunggu dulu. Kamu ini Han Hao, kan? Pak Su. Lama nggak ketemu. Nggak kusangka. Anda masih ingat dengan Oh, ternyata kau. Aku kira, siapa yang punya kemampuan sehebat ini? Nggak tahunya kau. Si anjing buangan ini. Kabur balik ke kota kecil. Buat jadi jagoan kampung. Jaga mulutmu. Ya. Presdir Su ternyata masih suka bersikap arogan. Ya. Kenapa? Bisnis Yuan Feng Capital sudah merambah sampai ke Hecheng. Kota sekecil ini. Proyek pariwisata Hecheng. Perusahaan kami sudah mendapatkan hak pengembangan bisa berlindung di balik seorang wanita. Menipu sana-sini. Sekadar untuk bikin restoran kecil. Lalu kau pikir kau sudah jadi orang hebat. Dan nona ini. Presdir Zhang, kan? Saya benar-benar penasaran. Si Han Hao ini sebenarnya ngasih untung apa sih ke Anda? Sampai Anda begitu rela menemaninya main permainan rumah-rumahan begini. Urusan aku dengan lelakiku. Apa? Lelakimu? Nona. Anda mungkin belum tahu. Ya,
Si Han Hao ini dulunya di perusahaanku. Bawain sepatuku saja dia nggak pantas. Perusahaanku, Yuan Feng Capital, kebetulan sedang mencari seorang wakil direktur humas. Gaji miliaran setahun, lengkap dengan rumah dan mobil. Jauh lebih baik daripada ikut si pecundang ini. Masa depan Anda akan jauh lebih cerah. Coba pikirkan. Telepon aku kapan saja. Suje, ku ada batasnya. Sekarang, bawa orang-orangmu. Dan enyah dari sini. Han Hao, mau melawanku. Kau masih terlalu hijau. Dunia bisnis itu bukan jalanan. Bukan dengan mengandalkan beberapa cewek berandal. Kau bisa menang. Kita. Lihat saja nanti. Sistem, carikan aku informasi tentang modal Yuan Feng. Semua bisnis mereka dikotahi. Beserta mitra menghabiskan 20 poin kejutan. Pencarian berhasil. Modal Yuan Feng saat ini dalam proyek kota wisata budaya. Pemasok material terbesar mereka adalah Hongfa Material. Tolong gantikan yang ini. Ya, baik. Kak Hong, gawat, ada masalah. Ada apa? Proyek renovasi restoran kita. Pemasok materialnya. Bos dari Hongfa Material. Baru saja mulai sekarang disukai internet. Satupun perusahaan material yang berani memasok barang untuk kita. Apa? Atas dasar apa? Kita kan sudah bayar lunas. Katanya, Direktur Su dari modal Yuan Feng. Yang sudah memberi peringatan. Dia benar-benar sedang memojokkanku. Dia sengaja memaksaku untuk memohon padanya. Han Hao. Maafkan aku. Aku sudah mengacaukan semuanya. Ini sama sekali bukan salahmu. Ini semua ulah Suje. Dia cuma ingin membuatku sadar, permalukanku, dan juga mempermalukanmu. Sekarang, kita harus bagaimana? Renovasi restorannya terpaksa berhenti total. Para karyawan juga masih menunggu kepastian. Cuma masalah pemasok, kan? Masalah kecil. Halo, Paman Wang. Ini saya, Han Hao. Tolong bantu saya sedikit. Ya, saya ingin mengambil alih sebuah perusahaan. Benar yang itu. Dalam waktu 1 jam, saya mau seluruh sahamnya. Sudah beralih ke atas nama saya. Diakuisisi. Itu pasti butuh uang banyak sekali. Uang itu cuma sekadar angka. Kalau habis, kita masih bisa cari lagi. Sekarang, kamulah bos baru di Hongfa Material Bangunan. Halo, apakah ini? Ada apa? Pak Han, Pak Su memang agak impulsif dalam bertindak. Tapi tindakan Anda yang langsung mengakuisisi Hongfa membuat kita jadi tidak bisa bernegosiasi lagi. Pak Su sebenarnya sangat berniat baik. Beliau ingin mengundang Anda bertemu 4 mata malam ini untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Saya tidak punya waktu. Jangan begitu dong. Pak Han, Presdir Su bilang, asal Bapak bersedia datang, syarat apapun bisa kita bicarakan. Tempatnya ada di lantai bawah Yuan Feng Capital, tepatnya di kelab pribadi. Aku tunggu lo. Ya. Han Hao, jelas jebakan. Perempuan itu, kelihatan banget bukan orang baik-baik. Menurutmu, aku bakal datang? Aku nggak tahu. Dasar konyol, tunggu aja tanggal mainnya. Presdir Su, jangan marah dong. Si Han Hao itu, nggak sehebat yang bos bayangkan. Menurutku, dia beberapa orang doang. Dia nggak datang. Nggak. Tapi, aku udah atur semuanya. Aku udah bikin janji sama dia. Mulutnya sih nolak. Tapi ya, laki-laki kan sama aja. Aku udah nyewa paparazi buat nunggu di depan pintu. Asal dia berani datang, aku pasti bisa dapatkan foto-foto mesra kita berdua. Nanti, aku bakal kirimkan 1 buat bos. Bagus. Halo, Ayah. Ayah lagi bikin ulah apa sih? Ada apa sebenarnya dengan material bangunan Hongfa? Kau tahu material pasokan khusus itu seberapa pentingnya bagi kita? Sekarang semuanya malah jatuh ke tangan orang lain. Ayah, dengarkan penjelasanku dulu. Ini semua gara-gara bocah bernama Han Hao. Asal kau tahu saja ya, aku tidak peduli siapa namanya. Kalau sampai terjadi masalah pada material itu, detik ini juga, kau angkat kaki dari Yuan Feng. Kita benar-benar tidak masuk. Sabar. Ikannya belum memakan Kok kamu bisa punya ini? Klub ini baru saja dibeli oleh temanku. Bulan lalu, aku bilang, aku ingin melihat seperti apa pelayanannya. Dan dia sangat antusias. Sebenarnya ada berapa banyak lagi kartu as miliknya yang tidak aku ketahui.
Halo, bagaimana urusannya? Pak Han, semuanya sudah beres sesuai perintah Anda. Lihat Yuan Capital, material pasokan khusus yang sangat mereka butuhkan itu. Sudah kami kirimkan ke sana. Bagus. Rekam seluruh prosesnya. Mengerti. Bos Su, Anda tenang saja. Si Han Hao itu pasti akan datang. Semua laki-laki itu sama saja. Halo. Kau serius? Bagus sekali. Bos Su, ada ke sini. Apa? Mereka benar-benar mengirimkannya. Betul, Pak. Katanya, itu atas arahan bos baru mereka. Mereka nggak berani cari masalah sama Bapak. Makanya, mereka tetap kirim sesuai rencana awal. Tim kita sudah mengecek dan menerima barangnya. Han Hao. Oh, Han Hao. Akhirnya terbukti kau cuma orang bodoh. Pikirnya setelah mengambil alih Hong FA, dia bisa menundukkan saya. Ujung-ujungnya, tetap saja dia barangnya. Kembali ke sini. Kan saya sudah bilang, dia itu cuma macan ompong. Sampaikan perintah saya. Suruh tim proyek lembur semalaman penuh. Saya mau Han Hao lihat dengan mata kepalanya sendiri. Seberapa jauh beda kelas antara saya dan dia. Dia pasti kalah telak. Papa, inilah proyek inti dari kota wisata budaya kita. Cermin langit, bahan yang kita gunakan. Kaca khusus, baik dari tingkat pencahayaannya maupun kekuatan strukturnya. Semuanya jauh melampaui standar industri. Bagus sekali. Kumpulan material ini kau urus dengan sangat baik. Kami menerima laporan bahwa di lokasi proyek kalian diduga kuat menggunakan bahan bangunan palsu yang memicu risiko keselamatan sangat fatal. Sekarang juga, seluruh aktivitas proyek harus segera dihentikan. Kalian harus menjalani pemeriksaan. Apa? Material palsu apa maksud Anda? Itu tidak tipe H7. Kami baru saja menerima laporan hasil uji lab materialnya. Ini sama sekali bukan tipe H7. Ini barang rongsokan yang sudah lama dilarang, berupa limbah kaca industri. Bahkan standar penahan beban yang paling dasar pun sama sekali tidak terpenuhi. Membangun gedung dengan sampah semacam ini, kau mau membuat tempat ini menjadi kuburan massal bagi semua orang. Bukannya kamu bilang materialnya tidak ada masalah? Tidak mungkin, ayah. Aku sendiri yang pasti ini ulah Hongfa. Pasti orang-orang Hongfa itu. Pasti Han Hao. Proyek kota wisata budaya Yuan Feng Capital akibat penggunaan material palsu kini dihentikan secara darurat. Penanggung jawab proyek saat ini telah diamankan. Ternyata barang yang kau kirim ke sana itu barang palsu. Bukan. Barang yang aku kirim ke sana adalah barang asli. Aku hanya, sebelum barangnya dikirim, masuk ke gudang material Hongfa, mengambil tumpukan limbah yang dulunya ditimbun oleh Suje dan kawan-kawannya. Lalu Yu, Direktur Zhang, aku antar kamu untuk menerima sebuah aset baru. Aset apa? Kantor cabang Yuan Feng, beserta seluruh hak miliknya di kota Hecheng. Kurasa, ayahnya Suje pasti akan dengan senang hati menjualnya dengan harga tinggi, demi menutupi lubang kerugian yang besar ini. Ah, Bos Su, selera desain di kantormu ini lumayan juga. Tapi sebentar lagi, ruangan ini akan jadi milik pacarku, Han Hao. Kau menjebakku. Menjebak. Bos Su, jangan bicara sembarangan begitu. Aku cuma mengambil cara yang dulu kau gunakan untuk menyingkirkanku, lalu mengembalikannya padamu. Jadi, kau sudah tahu. Aku juga tahu, kau bukan demi meraup uang suap. Kau menukarnya diam-diam. Aku cuma membantumu membongkar kebusukan ini di depan ayahmu. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Kau. Kau ini iblis. Dulu, demi mengusirku dari perusahaan, Bu, cuma pantas membusuk di dasar. Sekarang, bagaimana rasanya? Ayo. Semua ini Suzhe yang menyuruhku. Dia yang menyuruhku menggoda Tuan Han. Dia yang mau pakai bahan material murahan itu untuk menjebak material Hongfa. Sekretaris kecil ini pintar juga membaca situasi. Ya, dia sudah membongkar. Tidak. Jangan. Jangan lakukan itu. Tutup mulutmu. Oh iya.
Ayahmu belum meledakan. Kemarahan para investor telah menyerahkan 20% saham modal Yuan Feng kepadaku dengan harga murah. Sekarang, aku adalah pemegang sahammu. Direktur Su, nanti di rapat direksi. Mohon kerjasamanya, ya. Anak manis, pengawal. Bawa Direktur Su keluar biar dia bisa mendinginkan kepala. Lepaskan aku. Kamu nggak ketakutan, kan? Han Hao, terima kasih. Masih saja berterima kasih. Kedepannya aku janji akan belajar lebih giat demi jadi direktur utama yang pantas. Biar nggak bikin kamu malu. Kamu itu rasio utang terhadap aset, rasio lancar. Ini semua apaan sih? Masih mencatat, ya. Han Hao. Aku ini bodoh banget, ya. Semua istilah ini, satu pun nggak ada yang aku ngerti. Pelan-pelan saja, mana ada sih kok? Aku nggak mau setiap saat kelihatan kayak orang bodoh yang cuma bisa berdiri di belakangmu. Terus apa-apa, harus ngandelin kamu buat beresin semuanya. Dasar bodoh, padahal aku suka banyak perasaan. Waktu kamu berdiri di belakangku, mulai deh bercandanya. Aku serius tahu, asalkan ada kamu di belakangku, perasaanku jadi tenang banget. Tapi kan, nggak ada tapi-tapian. Aku udah nyariin kamu, guru privat manajemen bisnis yang paling top. Kamu nyarinya hari ini dong. Kan aku udah pernah bilang, kalau aku bakal bawa kamu berdiri di tempat yang lebih tinggi. Nah, sekarang, Ibu CEO yang terhormat, sudah mau kan nemenin aku pulang buat ngerayain tahun baru? Ih, jangan macam-macam deh. Ini di kantor tahu. Kantor ini kan punyaku. Dan kamu juga punyaku. Hong Hong, badanmu sampai urusan begini. Terima kasih, Tante. Hao Hao, ini adalah hal paling tepat yang pernah kamu lakuin. Hong Hong itu anak yang luar biasa baik. Kami semua sayang banget sama dia. Om, Tante, kalian belum tahu aja. Kak Hong kita ini hebat banget loh. Dia itu CEO dari 2 perusahaan sekaligus. Bener banget. Kak Han juga nggak kalah hebat kok. Mereka berdua itu benar-benar pasangan yang tak tertandingi. Ayah, Ibu, kalau mau bepergian. Wah, bagus sekali ini. Nah, ini kontrak kerja kalian. Liu Yating, Direktur Hubungan Masyarakat di Hong Hao Capital. Chen Wei, Asisten Khusus Presiden Direktur. Soal gaji tahunannya, kalian bisa lihat sendiri di situ. Kak Han, Kak Hong. Apa jasaku sampai pantas menerima semua ini? Kita ini kan keluarga. Aku tidak berani pulang saat tahun baru, karena aku merasa sangat malu. Tapi sekarang aku sadar. Rumah bukanlah sekadar sebuah tempat, melainkan dimanapun kalian berada. Bersulang untuk keluargaku. Bersulang. Bersulang. Uang memang bisa membeli rasa hormat, bisa membeli kesempatan, tapi hanya cinta yang bisa memberikannya. Aku bisa merasa jadi manusia seutuhnya. Bersulang. Halo, sudah selarut ini. Ada masalah apa? Pak Han, ada masalah besar. Proyek kota wisata budaya diserobot orang lain. Diserobot. Apa? Ada orang yang diturunkan langsung dari provinsi. Namanya Grup Longteng atau semacamnya. Tuan muda mereka bernama Long Yu. Mereka langsung melangkahi pemerintah kota dan berhasil mendapatkan dari provinsi hak pengembangan utamanya. Mereka baru saja mengirim pemberitahuan meminta Hong Hao Capital kita besok pagi-pagi sekali untuk menghadiri rapat penjelasan proyek mereka dari provinsi. Lalu bagaimana dengan Paman Wang? Grup Longteng ini jelas bukan pihak sembarangan. Kak Han, lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah jelas kalau mereka datang untuk merebut wilayah kita? Lihat, sehebat apa sebenarnya mereka ini. Apakah benar ini dengan Bapak Han Hao? Ya, aku sendiri. Saya adalah asisten Tuan Muda Long Yu, Murong Sue. Saya mewakili Tuan Muda Long untuk memberitahu Anda. Besok jam 9 pagi, datanglah ke Grup Longteng untuk rapat di markas sementara Hecheng. Ingat, Anda harus datang sendirian. Bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Tuan Han, saya sangat Anda sebaiknya sadar diri akan posisi Anda. Di hadapan Tuan Muda Long, Anda tidak punya hak untuk membong sekali dia.
Han Hao, ini sudah jelas-jelas sebuah jebakan. Kamu nggak boleh pergi sendirian. Itu jebakan maut. Itu juga tergantung siapa yang bakal jadi domba kurbannya. Di kota kecil Hecheng ini, kamu rajanya? Ya, aku bukan raja atau semacamnya. Aku ini presiden direktur Hong Hao Capital. Hong Hao Capital. Modal awal cuma puluhan juta. Bisa-bisanya disebut kapital. Ini kontrak akuisisinya, 50 juta. Buat beli perusahaan rongsokanmu itu. Termasuk restoran Yunjin, dan apa tuh namanya? Material bangunan Hongfa. Tanda tangani ini. Dan mulai sekarang, Tuan Muda Long, kan, omonganmu besar juga, ya. Kenapa? Mentang-mentang bapakmu orang terkaya. Tuan Han, tolong jaga ucapan Anda. Posisi keluarga Long di ibu kota provinsi, bukan sesuatu yang bisa Anda bayangkan. Tuan Muda Long mau melirik perusahaan kecil Anda. Itu sudah jadi berkah buat Anda. Berkah? Bukan, aku kesini cuma buat beres-beres sampahku. Preman kampung macam kamu, pilihannya cuma berlutut. Atau enyah dari sini. Di Hecheng ini, belum ada yang berani ngomong begitu ke aku. Hao, sudahi saja. Jaringan keluarga Long di ibu kota sudah mengakar di mana-mana. Ini bukan urusan yang bisa kucampuri. Orang ini, kau tidak akan sanggup menghadapinya. Nyuruhmu jadi pengecut yang bersembunyi. Aku beri kau waktu 3 menit untuk berpikir. Tanda tangan sekarang. Atau, ku buat kau hancur dan tidak punya apa-apa di kota Hi. Barang milikku. Kalau kuberikan, itu karena kebaikan hatiku. Tapi kalau tidak kuberikan, kau tidak berhak merampasnya. Merampas. Apa orang sepertiku terlihat perlu merampas? Sudah kami bereskan. Untuk Hong Hao Capital, seluruh jalur pinjaman banknya telah kami bekukan sepenuhnya. Oh iya, Tuan Muda Long, kami juga secara sepihak telah menghentikan pengiriman ke restoran Yunjin untuk semua suplai bahan makanan mereka. Kau lihat, kan, aku bahkan tidak perlu turun tangan sendiri di hadapan modal dan kekuasaan yang mutlak. Koneksi yang selalu kau banggakan itu, hanya ini, taktik murahanmu. Oh, tentu tidak, ini baru hidangan pembukanya. Beritahu dia, apalagi yang akan hilang dari hidupnya. Tuan Han, kami sudah menyelidiki latar belakangmu. Selain kedua orang tuamu, orang yang paling kau pedulikan. Zhang Hong itu, kan, berani kau sentuh dia sedikit saja. Coba saja kalau berani. Aku bukan cuma akan menyentuhnya, aku juga akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana dia mencampakkan pecundang sepertimu. Dan dengan sukarela naik ke kelemahan Fatal Group Long Teng. Mencari kelemahan konglomerat tingkat provinsi membutuhkan 1000 poin kejutan. Poin kejutan tuan rumah saat ini tidak mencukupi. Besok, di waktu yang sama, aku harap bisa melihatmu membawa wanita ini berlutut bersama di hadapanku dan memohon padaku. Kalau tidak, camkan ini baik-baik. Tanggung sendiri akibatnya. Enyahlah. Apa? Batal kerjasama. Panggil Kahan. Sekarang berubah sikap lebih cepat dari membalikan telapak tangan. Bak Hong, sekarang kita harus bagaimana? Semua pemasok memutus kontak. Restoran kita besok bisa-bisa gagal buka. Jangan panik, tenang dulu. Han Hao pasti punya cara. Bu Zhang, sibuk sekali, ya. Mau apa kau kesini? Kasihan sekali. Kerajaan bisnis yang kau bangun susah payah. Dalam waktu, bukan urusanmu. Keluar kau. Nona Zhang, kita bicara belak-belakan saja. Kau ikut dengan Han Hao, hanya demi uang dan kedudukannya, kan? Sayang sekali, dia sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Dia mau jatuh miskin atau tidak, apa urusannya denganmu? Ini ada 100 juta yuan. Tinggalkan Han Hao, uang ini akan jadi milikmu di luar negeri dan menikmati kehidupan kelas atas. Nona Zhang, kamu itu wanita yang pintar. Yang satu jatuh dari puncak kejayaan menjadi pecundang hina. Dan yang satunya lagi adalah tahta nyonya besar di kota ini. Harus pilih yang mana? Tidak perlu kuajari, kan? Jangan lupa,
Kamu itu cuma orang dari desa. Dasar gadis kampungan. Apapun yang Han Hao berikan padamu. Presiden Long. Apa yang kamu tertawakan? Cuma 100 juta yuan. Sudah berani mau menyogok lelakiku. Pulang dan beritahu si Long Yu sialan itu. Lelaki milikku, Zhang Hong, sama sekali tidak ternilai harganya. Berharap kami akan berlutut padanya. Mimpi saja sana. Mulai hari ini, aku denganmu berperang. Masih kepikiran soal Long Yu. Dia sudah memutus semua jalan keluar kita. Kali ini, aku benar-benar ceroboh. Aku percaya padamu. Sekalipun kita harus mulai semuanya dari nol, aku akan selalu menemanimu. Jangan ngomong sembarangan. Hari ini, kartunya burung suwe. Udah aku lempar balik ke dia. Sekalian aja aku nyatain perang. Itu baru perempuanku. Terus, sekarang kita harus gimana? Nggak mungkin kan kita cuma diam pasrah. Diam pasrah. Ya jelas enggak lah. Dia pikir bisa ngancurin aku pakai kekuatan uangnya. Kalau begitu, biar aku tunjukin ke dia. Apa arti kekuatan modal yang sesungguhnya? Maksudnya apa? Aku butuh seluruh provinsi, bahkan para investor di seluruh negeri. Fokus melihat ke arah kita. Aku mau semua orang tahu. Kalau kota Hecheng, bukanlah wilayah yang bisa dikendalikan Long Yu seenaknya. Pakai nama Hong Hao Capital, dan buatkan surat undangan. 3 hari lagi, kita akan gelar acara di kantor. Forum tingkat tinggi ekonomi masa depan Hecheng. Pak Han, ini, dengan kondisi kita yang sekarang, mana ada yang mau datang? Tekan saja, datang atau enggak, itu urusan mereka. Kudengar kau mau bikin forum, ya, benar-benar cari mati. Aku berani taruhan, asalkan nanti, selain dari perusahaanmu dan beberapa karyawanmu itu, anjing pun gak akan sudi datang. Nikmatilah, sisa-sisa kegilaan terakhirmu ini. Sistem. Aku butuh satu gebrakan besar. Tampilkan semua hadiah yang bisa ditukar, yang ada hubungannya dengan koneksi dan reputasi. Daftar semuanya di depanku sekarang. Sudah lewat setengah jam. Kok belum ada satu pun yang datang? Sih, di internet itu semuanya. Berita yang ngetawain kita. Mereka bilang Kak Han adalah lelucon paling besar tahun ini. Tenang saja. Bintang utamanya itu selalu muncul paling akhir. Zhang Xiong, kenapa mereka bisa ada di sini? Dan orang-orang ini, mereka semua kan pengusaha elit, para petinggi dari berbagai industri. Mereka, mana mungkin mereka mau repot-repot pasang badan buat Han Hao. Pak Han, mohon maaf. Jalanan macet, saya jadi datang terlambat. Nggak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Seorang Lin Zhengxiong, kena cari tahu sekarang juga. Si Han Hao ini sebenarnya punya backingan apa? Pak Han, mohon maaf. Jalanan macet, saya jadi datang terlambat. Pak Lin terlalu sungkan. Anda mau datang saja, sudah jadi sebuah kehormatan buat saya. Mari, silakan masuk. Saya tahu, kalian semua sedang menertawakan saya, menganggap saya cuma pemuda biasa dari Hecheng yang tidak pantas mendapatkan semua ini, dan juga tidak pantas menantang grup Longteng. Kota Hecheng bukanlah milik satu penguasa saja. Proyek kota wisata budaya. Kalau Long Yu pikir dia bisa memonopolinya, dia harus berhadapan denganku dulu, dan juga berhadapan dengan kalian semua. Apakah kita akan membiarkannya atau tidak? Terdeteksi bahwa Tuan telah memicu keguncangan hebat di lingkaran bisnis tingkat provinsi. Memperoleh poin kejutan massal tingkat tinggi. Ditambah 2000 poin. 200 kali lipat. Selamat kepada Tuan. Anda mendapatkan hadiah sebesar 400 juta yuan. Long Yu. Permainan baru saja dimulai. Lin Zhangxiong. Orang-orang tua bangka ini. Berani-beraninya mereka menghancurkan rencanaku. Tuan Muda Long. Kita semua sudah meremahkannya. Koneksi di belakangnya jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Lebih kuat. Di ibu kota provinsi Harimau, dia harus berlutut. Jangan pikir hanya karena dia punya backingan murahan. Dia sudah bisa melawanku. Lalu apa? Langkah kita selanjutnya.
Bukannya dia mau membangun ekosistem bisnis. Kalau begitu, aku akan menghancurkan rantai bisnisnya itu. Bukannya dia merasa punya banyak uang. Maka aku akan pergi ke ibu kota provinsi, dan di arena yang paling dia banggakan, yaitu pasar modal. Aku akan menghabisinya tanpa ampun. Bagaimana ini? Long masih tidak akan tinggal diam. Menyerah begitu saja. Tentu saja pikir bisa menekanku dengan uangnya. Akan kubuat dia sadar siapa yang sebenarnya sedang dia hadapi. Kalau begitu, kita. Karena dia mau main-main di ibu kota provinsi, aku akan menemaninya main-main di sana. Biar dia tahu apa arti perbedaan level yang sesungguhnya. Tuan Han, Long Yu sudah kembali ke ibu kota provinsi. 3 hari lagi, ada jamuan amal di sana. Keluarga Long yang menjadi tuan rumah ini adalah sebuah peluang emas, sekaligus masuk ke kandang singa. Anda berani datang. Kenapa harus takut? Jamuan dari keluarga Long. Bukankah sudah sangat jelas kali ini? Adalah sebuah jebakan. Jebakan. Itu tergantung siapa yang akan menjadi mangsanya nanti. Han Hao. Aku gugup sekali. Pesta malam ini, ku dengar yang datang adalah orang-orang hebat. Bagaimana kalau aku malah bikin kamu malu? Bikin malu? Kamu itu wanitaku. Siapa yang berani merendahkanmu? Lagi pula, kamu pakai apapun tetap terlihat cantik. Sudahlah, ikut aku urus hal yang lebih penting sekarang. Hal penting apa? Ini kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup duduk manis dan tonton pertunjukanku. Orang udik dari mana ini? Salah tempat kali ya. Tuan Muda Long, Anda belum tahu ya, dia yang sekarang ini adalah presdir grup Hong Hao Lo. Mungkin dia merasa mengajukan sekalipun masih terlalu rendah untuk derajatnya. Selanjutnya adalah barang lelang pertama kita malam ini, yang disponsori oleh Kadina. Kalung berlian bintang abadi. Harga awal 500.000. Nona Zhang. Kalung ini cantik banget ya. Sayang sekali, barang mewah seperti ini bukan tontonan buat cewek udik dari kampung. Xiao Sui, jangan ngomong gitu dong. Siapa tahu Pak Han berniat menghabiskan 5 juta demi senyuman si cantik. Kamu suka. Sepertinya Pak Han kita ini lagi memaksakan diri buat sok kaya nih. 50 juta. Han Hao, kamu udah gila ya? Cuma demi seuntai kalung. Apa ini sepadan? Selama wanitaku menyukainya, sangat sepadan. Hebat, sok pahlawan Tuan Muda Long. Tenang saja, ini baru pemanasan. Hadirin sekalian, malam ini kan acara amal. Kalau cuma melelang 1 kalung, rasanya kurang berkelas, kan? Ku dengar grup Long Teng sedang kesulitan dana dan berniat menjual salah satu asetnya, yaitu Royal Garden. Benar begitu. Kebetulan, aku sedang tertarik dengan bisnis perhotelan. 1 miliar, aku beli langsung di sini. Royal Garden milikmu itu. Uangnya akan kuberikan sekarang juga. Tuan Muda Long, kau berani terima? Jangan sembarangan kau. Siapa bilang kami mau menjual hotel? Oh, tidak mau dijual, ya. Tuan Muda Long, lubang utang Royal Garden sudah terlalu besar. Kalau kerjanya tidak segera dipotong, ini akan menghancurkan seluruh perputaran uang kita. Saya sudah menghubungi Bedor. Tunggu sampai aku selesai ngurus bocah heceng itu. Baru kita selesaikan masalah ini. Tuan Muda Long, sekarang kau masih bersikeras tidak mau menjualnya. 1 miliar, ku bayar tunai, juallah padaku. Jual. Dan kau masih bisa menyelamatkan muka grup Long Teng. Kalau tidak, saya rasa para paman sekalian yang ada di sini pasti akan sangat senang bekerja sama untuk ikut menjatuhkan aliran dana yang sedang sekarat milik grup Long Teng. Kan, Han benar. Peluang bisnis itu selalu datang pada mereka yang sudah siap. Benar sekali. Sistem mendeteksi Tuan berada di lingkaran sosial kelas atas dan berhasil membalikan keadaan dengan luar biasa, serta membuat semua orang tercengang. Mendapatkan poin kejutan tingkat tinggi, tambah 3.000 poin. Memicu bonus lipat ganda secara acak. Bonus dikalikan 100 kali lipat. Selamat, Tuan. Anda mendapatkan bonus sebesar 300 juta yuan.
Menarik sekali. Han Hao, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau telah menghancurkanku. Aku akan membunuhmu. Dasar bocah bodoh, aku untuk mencari musuh. Apa kau tahu, Lin Zhengxiong dan kelompoknya baru saja meneleponku bersama-sama. Harga saham Longteng sudah mulai anjlok. Ayah, aku pasti akan menang. Aku tutup mulutmu. Aku berikan kau satu kesempatan terakhir. Bukannya Tuan Han menginginkan Royal Garden itu. Sekarang juga, kau bawa dengan kedua tanganmu, dan serahkan kontraknya padanya. Lalu berlututlah, dan minta maaf padanya. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan maaf darinya, pergi sana dari keluarga Long. Han Hao, dia, beberapa orang, memang tidak pantas untuk dikasihani. Besok akan ada orang yang mengantarkannya. Tapi sekarang, aku ingin kita tanda tangan kontrak yang lain dulu. Kontrak apa? Sebuah kontrak yang akan mengikatmu denganku seumur hidup. Apa kamu mau? Nah, ini baru terasa seperti rumah. Mendeteksi bahwa host telah hancurkan total. Pewaris konglomerat tingkat provinsi, Long Yu, yang menyebabkan perusahaan keluarganya mengalami anugerah harga saham secara drastis, serta dicabut hak warisnya. Hal ini telah memicu seluruh dunia bisnis di provinsi mengalami guncangan persepsi yang luar biasa. Mendapatkan poin kejutan massal, ditambah 5.000, memicu kali lipat. Selamat, host. Anda mendapatkan bonus sebesar 1.500.000.000 yuan. Pagi, Nyonya Han. Hubungan kita saja belum resmi. Jangan panggil sembarangan dong. Kontrak seumur hidup yang ditandatangani semalam. Kamu mau membatalkannya. Ingat denda pembatalannya. Tapi kamu ini ya. Oh ya. Long Yu itu. Apa dia benar-benar sudah tamat? Tamat sudah. Ayahnya, demi meredakan kemarahan dari para pemegang saham, dia udah dikirim ke Afrika buat kerja di tambang. Dia nggak akan bisa balik lagi seumur hidupnya. Jadi, keluarga Long nggak bakal berani ganggu kita lagi. Sekarang, nggak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Udah, jangan apa. Hari udah.